Seperti diketahui, lembaga survei kembali merilis elektabilitas tiga pasangan calon presiden pada bulan November 2023. Terbaru setidaknya ini dilakukan 7 lembaga, yaitu SPIN, LSN, ICRC, LPI, LSI DNIJA, IPO, dan PWS. Dari setidaknya 7 survei yang ada pada bulan November 2023 ini, tidak ada paslon yang unggul lebih dari 50%. Berkaca dari hasil itu, kemungkinan Pilpres 2024 bakal berlangsung dalam 2 putaran. Berikut rangkuman 7 survei elektabilitas Capres-Cawapres 2024 selama bulan November 2023. Yang pertama, Survei and Polling Indonesia atau SPIN. SPIN merilis hasil survei pada Selasa 28 November 2023. Survei ini digelar pada 1 hingga 10 November 2023 dengan melibatkan 2.178 responden di 38 provinsi. Hasil survei menunjukkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengungguli Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Prabowo Gibran berada di pucuk dengan 43%. Sementara Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin selisihnya tidak jauh beda, yakni 26,1% untuk Ganjar Mahfud, diikuti paslon Anies Muhaimin dengan 22,7%. Sementara 6,2% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Yang kedua, Lembaga Survei Nasional atau LSN. Survei LSN dilakukan pada 5 hingga 12 November 2023. Hasilnya, Prabowo Gibran unggul dengan 42,1%. Sementara Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin terpaut tipis, yakni 28,8% dan 25,2%. Sementara 3,9% lainnya tidak memilih. Dan untuk yang ketiga, Ide Cipta Research and Consulting atau ICRC. Survei ICRC diambil pada 12 hingga 16 November 2023 terhadap 1.230 responden. Hasil survei ICRC, Prabowo Gibran masih kokoh, meraih elektabilitas teratas dengan 37,3% dibandingkan Ganjar Mahfud dengan 33,5% dan Anies Caimin 24,1%. Sebagai informasi, ICRC merupakan lembaga survei yang terdaftar di Asosiasi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi. Yang keempat, Survei Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI. LPI melakukan survei pada 9 hingga 13 November tahun 2023. Hasilnya Ganjar Mahfud unggul dengan 38,75%. Diikuti pasangan Prabowo Gibran dengan 34,25% dan Anies Muhaimin 24%. Sementara itu, 3% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Survei ini dilakukan LPI secara khusus untuk memotret elektabilitas pasangan Capres-Cawapres setelah putusan MK-MK. Survei ini diikuti 1.300 responden dengan margin of error sebesar 2,83%. Dan untuk survei yang kelima, survei LSI DNIJA Lingkaran Survei Indonesia atau LSI. DNIJA menyebut pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengungguli Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Survei ini diambil pada 6 hingga 13 November 2023 dengan 1.200 responden. Hasilnya Prabowo Gibran 40,3%, Ganjar Mahfud 28,6%, Anies Muhaimin 20,3%, dan 10,8% lainnya belum memilih. Survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan margin of error 2,9%. Dan untuk survei yang keenam yaitu survei IPO, Survei Indonesia Political Opinion, diambil pada 10 sampai 17 November tahun 2023. Hasilnya Prabowo Subianto 37,5%, Anies Baswedan 32,7%, Ganjar Pranowo 28,3%. Survei ini diikuti 1.400 responden dengan margin of error 2,5%. Dan untuk survei yang ketujuh yaitu survei PWS, hasil survei Lembaga Survei Political Weather Station menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan 52,1%, mengalahkan Ganjar Mahfud 41,5% dan Anies Caimin 22,4%.
Sementara itu yang menjawab tidak tahu ada sebanyak 3,1%. Survei PWS tersebut dilakukan pada 1-8 November 2023 dengan melibatkan 1.220 responden. Hasil survei PWS dirilis pada Jumat 10 November 2023 menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error sekitar 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Demikianlah berita populer Tribun Manado hari ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel Tribun Manado Official. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita-berita populer dari Tribun Manado. Saya Maureen Lumempo dan tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.